Part 3. Setelah singgah dan beristirahat sejenak, saya pun melanjutkan perjalanan menuju kampungnya. Namun, karena ini adalah kunjungan pertama saya tidak tahu arah menuju rumahnya. Oleh karena itu, saya pun dijemput oleh putrinya atau Ade di suatu tempat. Setelah saya tiba di rumahnya, saya disambut dengan ramah. Mereka bahkan telah menyiapkan makanan dan minuman di meja tamu, khusus untuk menyambut kedatangan saya. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal. Makanan dan minuman itu tampak sudah lama disiapkan, seolah menunggu saya sejak tadi. Ampas kopi telah mengendap di dasar gelas, membentuk lapisan pekat yang menandakan. Begitu pula dengan sop ubi dan mie yang terlihat sudah mengembang. Saat melihatnya, perasaan aneh muncul dalam diri saya, seakan ada sesuatu lebih dari sekadar jamuan biasa. Tiba-tiba, saya teringat, sebelum berangkat, dia sempat meminta saya memberitahu lebih dulu sebelum datang. Saat itu, saya tidak berpikir banyak, tetapi kini saya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang telah mereka siapkan jauh sebelum saya tiba. Ringkas cerita. Sesampainya di Makassar, entah mengapa pikiran saya terus tertuju pada putrinya. Ketika tak ada kabar darinya, hati saya gelisah tanpa alasan yang jelas. Padahal, kami tidak ada hubungan apa-apa, hanya sekadar teman kerja. Waktu itu, saya sempat bertanya kepada Ade atau putrinya, siapa yang sebenarnya menyiapkan makanan saat saya berkunjung ke rumah mereka. Pertanyaan itu terlontar begitu saja, tanpa saya pikirkan lebih dalam. Mereka menjawab dengan santai, seolah tidak ada yang istimewa. Saya pun tidak terlalu memikirkan hal itu saat itu. Namun, tanpa saya sadari, setelah pertemuan itu, pikiran saya terus tertuju pada putrinya. Kegelisahan mulai muncul setiap kali tidak ada kabar darinya, meskipun kami hanya teman kerja. Baru jauh setelahnya, saya mulai menyadari bahwa mungkin, segalanya bermula dari jamuan sederhana yang mereka sajikan hari itu. Tak lama kemudian, ibunya dengan terang-terangan mengatakan bahwa putrinya menyukai saya. Buktinya, putrinya itu menjemput saya saat berkunjung ke rumahnya. Saat itu, saya masih belum menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ketika saya mengingat kembali bagaimana makanan dan minuman telah disiapkan sebelumnya serta segala sesuatunya yang tampak telah diatur sedemikian rupa, saya mulai merasakan bahwa semua itu telah direncanakan sejak awal. Dia pun bertanya kepada saya, apakah saya sering berhayal, entah apa tujuannya. Anehnya, hampir setiap saat dia menanyakan hal yang sama, seolah ada sesuatu di balik pertanyaan itu. Setelah bertanya seperti itu, dia pun mengirimkan foto-foto putrinya lagi. Saya pun jujur bahwa saya merindukan Ade dan selalu memikirkannya. Entah kenapa, saya pun merasa ingin menikah dengan Ade. Perasaan itu datang begitu saja, tanpa saya sadari. Hingga akhirnya, saya dan Ade berkomitmen untuk melangkah ke tahap yang lebih serius. Namun, saya harus menceritakan kehidupan saya dengan jujur, termasuk kondisi rumah saya yang hampir roboh. Saya ingin tahu apakah dia benar-benar menerima saya dengan tulus dan apa adanya. Namun, dia meyakinkan saya bahwa hal itu tidak menjadi masalah baginya, dan dia tetap bersedia menerima saya tanpa memandang keadaan tersebut. Begitu juga orang tuanya, mereka menerima saya apa adanya. Tampaknya, ibunya sudah tak sabar ingin saya segera datang melamar Ade. Seiring dengan itu, dia terus membangun keyakinan dalam diri saya bahwa menikahi Ade adalah keputusan terbaik. Dengan berbagai cara, dia meyakinkan saya bahwa kami memang ditakdirkan bersama. Akhirnya, saya mencoba bertanya berapa uang panaik yang akan diminta. Tanpa ragu, mereka menyebut angka 110 juta. Saat itu, saya masih terpengaruh oleh perasaan yang seakan-akan bukan kehendak saya sendiri. Namun, ketika mendengar jumlah sebesar itu, tiba-tiba ada kesadaran yang muncul. Seolah-olah pengaruh yang membelenggu saya mulai pudar, dan saya pun langsung memutuskan untuk mundur. Saya pun membuat alasan bahwa saya mundur karena prioritas saya adalah ingin memperbaiki rumah saya yang hampir roboh dan ingin membahagiakan ibu saya. Dengan alasan itu, saya berharap mereka bisa menerima keputusan saya tanpa terlalu banyak pertanyaan. Namun, Ade salah anggapan terhadap ibu saya. Dia berpikir bahwa alasan sebenarnya saya mundur adalah karena ada wanita lain yang disukai ibu saya di perusahaan itu. Dia pun membawa putrinya ke orang pintar untuk dimandikan, dengan alasan ada sesuatu yang menghalangi jodohnya. Orang tuanya pun menyampaikan bahwa jika saya tidak memperjuangkan Ade, mereka akan melarang putrinya ke Makassar. Tentunya, itu berarti saya tidak akan bisa bertemu lagi dengan Ade. Entah kenapa, perasaan saya semakin takut kehilangan Ade. Saya merasa seolah-olah tidak bisa hidup tanpanya, meskipun sebelumnya kami hanya sebatas teman kerja. Namun, di sisi lain, uang panaik yang mereka minta jauh di luar kemampuan saya. Waktu itu, saya hanya memiliki 80 juta, belum cukup untuk memenuhi permintaan mereka yang mencapai 110 juta. Saat itu, saya tidak menyadari bahwa perasaan ini bukan sepenuhnya kehendak saya sendiri, seakan ada sesuatu yang membuat saya tunduk pada keinginan mereka. Tampaknya,
dia teringat cerita putrinya kepadanya, bahwa bos saya sangat baik kepada saya di perusahaan. Itulah sebabnya dia menyuruh saya meminjam uang, dengan janji akan membantu melunasinya, asalkan jumlahnya tetap mencapai 110 juta. Alasannya, dia sudah mengatakan kepada orang-orang di kampungnya bahwa Ade tidak akan menikah jika uang panaiknya kurang dari 110 juta. Dia pun mengirimkan gambar Al-Quran, seolah-olah sedang mendoakan agar saya bisa berjodoh dengan putrinya. Seakan ingin membuat saya merasa bersalah jika menolak. Entah itu hanya sekadar gambar atau memang dia benar-benar melakukannya, saya tidak tahu pasti. Tapi saat itu, saya semakin merasa terikat pada keinginan mereka. Ia menyampaikan bahwa putrinya berkata, jika memang tulus mencintaiku, dia tidak akan mundur. Entah kenapa, kata-kata itu semakin membuat saya merasa takut kehilangan Ade. Seakan-akan, jika saya mundur, itu berarti saya bukan pria yang benar-benar mencintainya. Tanpa saya sadari, perasaan saya semakin dikendalikan oleh tekanan halus yang mereka bangun. Lalu saya menyampaikan kepadanya, apakah dia tidak merasa malu jika saya harus meminjam uang demi memenuhi uang panaiknya. Saya berharap pertanyaan itu bisa menyadarkannya. Namun, bukannya merasa keberatan, dia justru tetap bersikeras pada permintaannya, seolah-olah itu adalah harga yang wajar untuk pernikahan ini. Lalu saya bertanya kepada Ade, takutnya ada paksaan dari orang tuanya untuk menikah dengan saya. Saya ingin memastikan apakah perasaannya benar-benar tulus atau hanya karena tekanan keluarga. Namun, jawaban yang saya dapat justru semakin membuat saya semakin yakin bahwa dia benar-benar inginkan saya menjadi suaminya. Dia berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan saya, walaupun saya jatuh miskin, asalkan saya tetap memperjuangkannya, yakni dengan membawakan uang panaik 110 juta yang diminta orang tuanya. Saya pun semakin cinta padanya karena dia bersedia berdiri di samping saya, apapun yang terjadi. Kata-katanya membuat saya merasa bahwa dia benar-benar tulus menerima saya. Tanpa saya sadari, perasaan saya semakin dalam, dan keinginan untuk menikahinya pun semakin kuat. Waktu itu, saya tidak menyadari bahwa saya sudah masuk ke dalam perangkapnya, sebuah permainan yang perlahan membuat saya tunduk pada keinginan mereka. Namun, tiba-tiba saya mengalami suatu penyakit yang tak biasa di dalam diri saya. Saya pun menceritakan kepada Ade bahwa saya sering merasa mual dan bahkan mengeluarkan darah. Yang lebih aneh lagi, terkadang saya melihat teman kerja saya seperti setan, terutama wanita-wanita yang ada di dekat saya. Bukan hanya itu, setiap hari pasti ada kekacauan di tempat saya mengawasi karyawan. Padahal dulunya, kami semua akrab, sering makan bersama, dan suasana kerja terasa nyaman. Tapi entah kenapa, tiba-tiba semuanya berubah menjadi penuh ketegangan dan pertengkaran. Pernah suatu hari, saat kami mengadakan meeting, saya sempat menyampaikan kepada bos bahwa saya mengalami suatu penyakit. Saya berharap setidaknya ada solusi atau saran, tapi entah kenapa, setelah saya mengungkapkannya, perasaan saya justru semakin tidak tenang. Ade pun menceritakan kepada ibunya tentang penyakit yang saya sampaikan itu. Saya tidak tahu apa tujuan mereka membahasnya, tetapi sejak saat itu, perasaan saya semakin gelisah, seolah ada sesuatu yang sedang direncanakan tanpa sepengetahuan saya. Dan ternyata benar, ibunya berinisiatif untuk membawa saya ke orang pintar yang sudah lama dia kenal. Katanya, orang pintar itu sangat sakti. Seakan-akan, semua ini sudah dipersiapkan jauh sebelum saya menyadarinya. Saat itu, situasi masih dalam masa pandemi COVID-19. Saya merasa takut untuk pergi ke rumah sakit, apalagi dengan kondisi yang saya alami, sering mual, mengeluarkan darah, dan melihat hal-hal yang tidak wajar. Entah kenapa, tanpa berpikir panjang, saya pun setuju dengan rencana orang tuanya untuk membawa saya ke orang pintar. Seakan-akan saya tidak punya pilihan lain, dan keputusan itu terasa begitu alami saat itu. Tapi sekarang, ketika saya mengingat kembali kejadian tersebut, saya mulai menyadari bahwa semua ini mungkin bukan kebetulan. Bukan hanya itu, mereka juga mengatakan bahwa orang pintar tersebut pernah meramal tentang saya. Menurutnya, jika saya berjodoh dengan Ade, rezeki saya akan sangat baik. Seolah-olah ada takdir yang sudah digariskan, dan hanya dengan menikahi Ade, hidup saya akan berubah menjadi lebih baik. Saat itu, saya tidak banyak berpikir. Saya merasa semakin percaya dengan apa yang mereka katakan, tanpa menyadari bahwa saya sedang diarahkan ke jalan yang mereka inginkan. Orang tua Ade semakin mendesak saya agar segera datang melamar putrinya. Mereka terus meyakinkan saya bahwa pernikahan ini adalah jalan terbaik. Sementara itu, perasaan saya semakin takut kehilangan Ade. Entah kenapa, saya merasa harus mempertahankan hubungan ini, seolah-olah saya tidak punya pilihan lain. Namun, saat itu uang panaik yang mereka minta masih belum cukup. Saya hanya memiliki 80 juta, sedangkan mereka meminta 110 juta. Saya pun terpaksa mundur untuk kedua kalinya. Kali ini, saya mencari alasan yang lebih masuk akal, saya mengatakan bahwa saya ingin menyampaikan perjodohan ini kepada keluarga saya di kampung terlebih dahulu. Namun, tampaknya orang tua Ade sangat menentang keputusan saya.
Mereka mengatakan bahwa jika saya menyampaikan hal ini kepada keluarga saya, maka saya tidak akan berjodoh dengan putrinya. Tapi di saat yang sama, mereka tetap mencoba membujuk saya dengan cara yang lebih halus agar saya tidak salah paham. Lalu, tanpa saya sadari, mereka meminta sesuatu, nomor HP dan foto salah satu keluarga saya. Saya tidak tahu apa tujuannya, dan saat itu saya tidak terlalu memikirkannya. Tanpa berpikir panjang, saya pun tunduk dan memberikan apa yang mereka minta. Anehnya, setelah itu, saya mulai menyadari perubahan dalam sikap keluarga saya. Mereka yang awalnya penuh pertimbangan, perlahan menjadi lebih tunduk terhadap rencana pernikahan ini. Seolah-olah ada sesuatu yang membuat mereka tidak banyak bertanya dan menerima begitu saja. Kini, setelah semuanya berlalu, saya baru menyadari sesuatu yang aneh. Mengapa mereka meminta foto dan nomor HP keluarga saya? Untuk apa? Dulu saya menganggapnya sebagai hal biasa, tetapi sekarang saya bertanya-tanya, apakah itu hanya sekadar permintaan, atau ada maksud lain di baliknya? Lanjut part 4.